Filemon 1 ayat 4-5. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Filemon 1 ayat 4-5. Paulus mensyukuri kasih dan iman Filemon. Dalam ayat ini Paulus mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas Filemon, seorang Kristen yang tinggal di Kolose. Paulus mengenal Filemon melalui Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari Filemon dan bergabung dengan pelayannya Paulus. Paulus telah menginjil Onesimus dan membawanya kepada Kristus. Dalam ayat 4, Paulus mengatakan bahwa ia selalu bersyukur kepada Allah atas Filemon. Paulus mengingatkan Filemon dalam doanya setiap kali ia berdoa. Paulus bersyukur atas kasih Filemon kepada semua orang kudus dan di atas imannya kepada Tuhan Yesus. Kasih Filemon kepada semua orang kudus menunjukkan bahwa ia adalah orang yang penuh kasih. Ia bukan hanya seorang Kristen yang saleh, tetapi juga seorang Kristen yang berbelas kasih. Ia mengasihi semua orang, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Paulus mendengar tentang kasih Filemon dari orang lain. Paulus mengatakan bahwa ia mendengar tentang kasih Filemon kepada semua orang kudus. Ini menunjukkan bahwa kasih Filemon adalah hal yang umum diketahui oleh orang-orang sekitarnya. Kasih Filemon adalah kasih yang tidak terbatas. Ia mengasihi semua orang tanpa memandang status sosial, agama, atau ras mereka. Ia mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Iman Filemon kepada Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah orang yang terpercaya. Ia telah membuktikan imannya kepada Tuhan Yesus dengan menerima Onesimus kembali sebagai budaknya. Ia percaya bahwa Allah telah mengubah Onesimus dan ia rela menerima Onesimus kembali sebagai anggota keluarga. Paulus mengatakan bahwa ia bersyukur atas iman Filemon kepada Tuhan Yesus. Iman Filemon adalah iman yang kuat dan teguh. Iman Filemon tidak goyah oleh keadaan Onesimus. Ia tetap percaya bahwa Allah dapat mengubah Onesimus. Iman Filemon adalah iman yang berbuah. Iman Filemon telah mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ia telah menerima Onesimus kembali sebagai anggota keluarga. Ini adalah tindakan yang penuh kasih dan belas kasihan. Ayat-ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kasih dan iman. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki kasih dan iman seperti Filemon. Kita harus mengasihi semua orang, dan kita harus percaya bahwa Allah dapat mengubah hati orang-orang yang percaya kepadanya. Penerapan ayat-ayat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengasihi semua orang, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang non-Kristen. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Kita dapat percaya bahwa Allah dapat mengubah hati orang-orang. Kita dapat berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan perubahan, dan kita dapat menjadi teladan bagi mereka. Kita dapat belajar banyak dari Filemon tentang bagaimana mengasihi dan beriman kepada Tuhan Yesus.